Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada hari yang mulia ini dan di tempat yang penuh berkah ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas kitab Minhajul Muslim karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai pada poin yang ketiga, atau poin yang berkenaan tentang masalah adab-adab terhadap sesama muslim. Poin ketiga. Dan kita telah membahas poin pertama dan juga yang kedua. Dan di antara adab-adab terhadap sesama muslim, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Mu'allif, yang ketiga adalah an ya'udahu idza marido. Adab-adab yang ketiga terhadap sesama muslim adalah menjenguknya apabila dia sakit, wa yad'u lahu bisyifa, dan juga mendoakannya agar cepat sembuh, ya. Jadi pada poin yang ketiga ini, ya ikhwah, seumpamanya kita mempunyai teman seakidah, sama-sama muslim, atau antum mempunyai tetangga sesama muslim ataupun kerabat antum sesama muslim, jikalau ada di antara mereka yang sakit, ya, maka sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mempunyai kewajiban untuk menjenguknya, ya, mempunyai kewajiban untuk menjenguknya. Akan tetapi, ya, para ulama telah menjelaskan, di antaranya adalah Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan bahwasannya yang namanya kewajiban menjenguk orang yang sakit itu hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Dan kalau ada orang yang sakit, maka kewajiban kita itu menjenguknya. Namun sakit yang dimaksud dalam pembahasan kita ini itu adalah sakit yang dia itu menyebabkan pelakunya
tidak bisa komunikasi atau tidak bisa bermuamalah dengan orang lain, ya, entah itu dia di rumah ataupun di rumah sakit. Seumpamanya gara-gara sakitnya dia tidak bisa bermuamalah dengan orang lain, tidak bisa keluar rumah, maka hukumnya kita wajib untuk menjenguknya. Alias kalau bahasa kita itu sakitnya lumayan agak parah, ya. Mungkin contohnya sakit yang dia itu menyebabkan orang yang sakit tidak bisa ke masjid, ya. Maka seumpamanya sakitnya parah dan dia nggak bisa bergerak ataupun nggak bisa keluar rumah dan nggak bisa bermuamalah dengan temannya, kewajiban kita adalah menjenguknya. Jadi penyakit yang berat atau agak berat. Akan tetapi kalau penyakitnya dia itu penyakit yang ringan, penyakit yang dia itu masih bisa bermuamalah dengan temannya, masih bisa jamaah ke masjid, maka hukumnya tidak wajib untuk dijenguk, tidak wajib. Contohnya apa? Mungkin contohnya dia batuk, atau dia pilek, atau mungkin penyakit yang nggak nampak seperti flu, ya flu, atau penyakit kulit seperti panu, kudis ataupun kurap. Jadi kalau ada teman antum punya penyakit panu, itu nggak perlu dijenguk. Kenapa? Dikarenakan penyakitnya itu ringan dan penyakitnya itu tidak menghalangi dia untuk bergaul ataupun bermuamalah dengan orang lain, ya. Jadi intinya penyakit yang wajib untuk dijenguk itu adalah penyakit berat atau penyakit yang menghalangi, ya, orang yang ditimpa bermuamalah dengan orang lain. Apa landasannya? Landasannya adalah sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim khamsun." Ya. Jadi hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 5, ya, khamsun, ada 5. Apa itu? Raddus salam. Yang pertama adalah menjawab salam. Wa iyadatul marid. Dan yang kedua adalah menjenguk orang sakit. Wattiba'ul janaiz. Dan yang ketiga mengiringi jenazah. Wa ijabatu da'wah. Dan yang kelima adalah menjawab dakwahnya atau undangannya. Wa tashmitul atis. Dan yang kelima adalah mendoakan orang yang bersin. Ya, ini hak bagi seorang muslim atas muslim yang lainnya. Maka kalau antum, ya ikhwah, mempunyai teman yang sakit dan sakitnya berat, kalau bisa dijenguk, kalau bisa. Kenapa? Dikarenakan faidahnya atau keutamaannya itu sangat besar sekali, sangat besar. Dan di antara hadis yang menjelaskannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'ada maridon, ya, lam yazal fi khurfatil jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, maka pahalanya dia itu seakan-akan di khurfatil surga, khurfatil jannah. Apa yang dimaksud dengan khurfatil jannah?
Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam janaha. Yang disebut dengan khufatil jannah itu adalah seakan-akan dia itu memetik buah-buahan di surga. Masya Allah. Ya. Jadi ganjarannya kalau ada orang yang menjenguk temannya yang sakit, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia itu memetik buah di surga. Masya Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang menjenguk temannya yang sakit, ya, pada pagi hari, niscaya malaikat itu akan mendoakannya sampai sore hari. Akan mendoakannya. Siapa yang didoakan? Orang yang menjenguk. Dan berapa jumlah malaikatnya? Maka disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70.000 malaikat. Masya Allah, sangat banyak. Mendoakan kebaikan kepada orang yang menjenguk temannya yang sakit, ya, didoakan dari pagi sampai sore. Kemudian dilanjutkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang menjenguk temannya pada sore hari, maka didoakan oleh para malaikat sampai pagi hari. Berapa jumlahnya? 70.000 malaikat. Masya Allah. Ya. Seakan-akan kita itu amalannya remeh, hanya menjenguk. Akan tetapi kalau kita telaah hadisnya, tahu ilmunya, Masya Allah, penuh dengan pahala. Ya, penuh dengan pahala. Wa qauli Aisyah, dan juga sabda atau perkataan dari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, ya, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menjenguk sebagian keluarga beliau. Fayamsahu biyadihil yumna, maka beliau ketika menjenguk orang yang sakit, maka tangan beliau bagian kanan itu nyentuh bagian tubuh orang yang sakit, alias didoakan plus diruqyah. Ya. Contohnya seperti antum kalau ada orang sakit, orangnya berbaring. Contohnya seperti sakit yang sangat panas. Ya. Maka di antara contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum duduk di samping kepala orang yang sakit, kemudian tangan kanannya antum ini memegang tubuh yang sakit, ya. Contohnya kalau yang sangat panas sekali bagian mana? Biasanya bagian kepala, ya, bagian kepala. Maka tangan antum menyentuh kepala orang yang sakit sambil antum mendoakan orang sakit tersebut, didoakan. Jadi enggak hanya cukup antum mengatakan la ba'sa apa? Tahur insyaallah, enggak hanya itu aja. Tapi juga disunahkan tangan kanan antum menyentuh bagian, ya, anggota tubuh yang sakit, kemudian didoakan sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana doanya ini? Ini doanya lumayan agak panjang. Ini wa yaqulu, dan beliau mengucapkan, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Ya Allah, Rabb manusia,
adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini, isfi, dan sembuhkanlah, wa anta syafi, dan engkaulah sang penyembuh, la syifaa illa syifauka, syifaan la yughadiru saqama, dan tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari engkau ya Allah, syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Lah ini doanya, ya. Jadi kalau la ba'sa tahur insyaallah itu tanpa menyentuh bagian yang sakit. Tapi kalau antum mendoakan dengan doa ini, tangan kanannya antum menyentuh bagian yang sakit, kemudian antum bacakan doa ini, dibacakan. Ya, dan doa ini boleh antum bacakan dengan suara keras, boleh. Dalam artian orang yang sakit juga mendengarkan, itu boleh. Ya, didoakan sebagaimana contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya ikhwah, ketika antum menjenguk orang sakit, jangan sampai antum lupa. Antum juga harus mendoakan dirinya antum sendiri. Mendoakan diri antum sendiri. Ini yang kadang-kadang kita luput, kadang-kadang kita lupa. Ketika sakit teman kita, kita hanya mendoakan teman kita, tapi dirinya sendiri nggak pernah didoakan. Apa faedahnya kita mendoakan diri sendiri? Jadi kalau antum melihat orang sakit, atau antum melihat orang kena musibah ataupun ujian, antum itu juga harus mendoakan antum sendiri. Apa tujuannya? Ya. Tujuannya adalah agar sakitnya orang ini atau agar musibahnya orang ini ataupun ujiannya orang ini tidak nulari antum, biar nggak nulari. Maka di antara sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika antum menjenguk orang sakit dan biar sakitnya nggak nulari antum, itu juga sunnahnya antum mendoakan diri antum sendiri. Ya. Contohnya seperti antum ke rumah sakit, antum langsung akan menyaksikan orang banyak sakit. Ya, namanya orang rumah sakit ya, tempatnya orang sakit. Lah ketika antum menyaksikan orang yang sakit berbaring di kasur, entah dengan berbagai sakitnya, entah antum melihat orang kecelakaan naudzubillah, atau antum mendapati orang penyakitnya naudzubillah parah. Ya, naudzubillah, seperti penyakit apa? Lepra ataupun apa? Yang jari jemarinya bisa rontok itu loh, apa namanya itu? Kusta ya itu. Lah, ketika antum menyaksikan penyakit yang sangat mengerikan ini, maka agar sakitnya tidak nulari antum, itu juga antum berdoa. Berdoa. Gimana doanya? Doanya rumahnya agak panjang. Ya. Maka disebutkan dalam hadis Umar radhiyallahu anhu, ini hadisnya dhaif, namun ada penguatnya. Maka Syekh Albani mengatakan hadisnya ini tidak lagi dhaif tapi hasan. Ya, hasan. Jadi hasan itu derajatnya di bawahnya sahih, hasan. Dan hadis hasan ini bisa untuk amalkan dan bisa digunakan untuk hujah. Masih bisa, hadisnya hasan. Maka diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ya, man ra'a sahibal bala fayaqulu, barang siapa yang melihat orang kena ujian, kena musibah atau kena bala,
kemudian mengucapkan doa alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini doanya. Maka faedahnya adalah illa ufiya min dzalikal bala. Ya. Jadi kalau ada orang berdoa seperti yang tadi saya ucapkan, maka di antara faedahnya adalah niscaya Allah akan selamatkan dia dari bala yang diterima temannya. Nah itu diselamatkan. Alias apa? Insya Allah penyakitnya nggak nular. Nah itu. Dan ini kadang-kadang kita itu lalai. Kita semangat menjenguk teman kita semangat mendoakan teman kita, tapi kita lupa ya tidak mendoakan diri sendiri. Ya. Makanya biasanya kalau ada penyakit menular, naudzubillah, kemudian kok dijenguk, kemudian dia nggak berdoa, boleh jadi dengan izin Allah akan menimpa orang yang berkontak secara langsung. Makanya harus berdoa. Nah ini, ya lebih-lebih pada masa pandemi ini banyak berdoa kepada Allah. Ya, ini diantara sunnah-sunnah atau ajaran yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, di antara adab-adab seorang muslim itu adalah an yashhad janazatahu idza mata. Ya. An yashhad janazatahu idza mata. Jadi hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah jikalau dia meninggal maka dia itu harus diurusi jenazahnya atau dirawat jenazahnya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'alal muslim khamsun. Ya. Jadi ini dalilnya seperti dalil nomor 3 tadi, yaitu raddus salam, menjawab salam. Yang kedua wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Dan yang ketiga, ini poinnya, wattiba'ul janaizi. Wattiba'ul janaizi, maknanya itu adalah mengurusi merawat jenazah, ya. Mengurusi merawat jenazah. Dan ini ya ikhwah, kewajiban kita yang harus ditunaikan kalau ada teman antum atau mungkin kerabat antum yang meninggal. Ya. Tapi intinya kalau yang meninggal sesama muslim, ya, sesama muslim. Kalau yang meninggal orang non muslim atau orang kafir, maka ulama ikhtilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi kalau yang meninggal itu adalah sesama muslim, ya, sama-sama orang Islam, maka di antara kewajiban kita itu adalah mengurus jenazahnya. Ya. Jadi kalau bahasanya antum mungkin ngelayat ya, atau bahasa Islamnya takziah. Dan kalau takziah ya ikhwan, kalau bisa tidak hanya nengok, habis itu pulang, jangan. Kan biasanya kita kan gimana? Ada orang meninggal, kita sedekah uang, habis itu langsung pulang, ya kan? Lah, kalau antum seperti itu, hanya takziah melihat saja, itu tidak akan mendapatkan keutamaan hadis yang sangat besar. Hanya nengok saja, hanya melihat saja. Akan tetapi seyogianya, kalau kita ingin mendapatkan faidah atau ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa, ya, selain takziah,
meringankan keluarga si mayit, ya, dihibur keluarga si mayit agar nggak sedih. Juga kalau bisa ya ikhwah, antum juga ikut memandikan, antum ikut mengkafani, antum ikut mensolati, antum ikut mengeringi jenazahnya, dan sampai antum hadir di pemakamannya. Itu sunnah yang masya Allah sempurna kalau antum tunaikan, ya. Jadi nggak hanya nengok saja habis itu pulang, enggak. Yang paling penting ya ikhwah apa? Sholatnya antum sholatkan, ya, karena sholat itu merupakan doa dan itu yang diharapkan oleh si mayit, didoakan, ya, didoakan. Maka disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara faedah atau ganjaran bagi orang yang mau merawat jenazah, maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, maka beliau pernah mengatakan, man shalla ala janazatin, ya, barang siapa yang pernah mensolati jenazah, ya, thumma taba'aha hatta tudfan fil qabr, ya, kemudian dia ngiringi jenazahnya sampai dia menyaksikan ketika dimakamkan, maka di antara faidah atau pahala yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, falahu qiraton, falahu qiraton, maka dia itu akan mendapatkan 2 qirot, ya, mendapatkan 2 qirot. Fakila, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal qiraton, apa sih yang dimaksud dengan 2 qirot? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mislu jabalaini al-azimaini, maka ganjarannya atau pahalanya itu dia mendapatkannya seperti 2 gunung yang besar. 2 gunung yang besar, ya, 2 gunung yang besar. Siapa yang nggak mau ya ikhwah, ya. Maka ditafsiri oleh para ulama, di antaranya adalah Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau menjelaskan, kalau ada orang yang ingin mendapatkan pahala 2 qirot atau qiroton, atau ingin mendapatkan pahala seperti 2 gunung yang besar, maka syaratnya beliau menyebutkan ada 3, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya. Apa itu yang 3? Yang pertama, dia mau mensolati. Yang kedua, dia mengiringi jenazahnya. Dan yang ketiga, menyaksikan pemakamannya. Itu 3 syarat ini. Maka kalau antum melakukan ketiga-tiganya ya ikhwah, maka di antara faidahnya mendapatkan pahala seperti 2 gunung yang besar. Masya Allah, ya. Itu kalau kita tahu ilmunya, ya. Tapi kalau antum hanya sholat saja, ya, contohnya takziah, kemudian mensolati, habis itu antum pulang, nggak sampai mengiringi ataupun tidak menyaksikan pemakamannya, hanya sholat saja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falahu qirotun, ya, qirotun, ya. Jadi kalau ada orang yang dia itu hanya sholat jenazah saja, habis itu dia pulang, maka ganjarannya itu adalah hanya 1 qirot,
Satu kirot alias hanya satu gunung saja, hanya mensolati saja. Ataupun ada orang yang mensolati tapi dia tidak ngiringi jenazah, alias dia masih ngobrol dengan temannya di tempatnya rumah si mayit, itu sama saja dia itu juga hanya satu gunung, ya. Atau sebaliknya ya ikhwah, antum tidak ikut mensolati, mungkin karena ketinggalan, tapi antum masih punya kesempatan untuk ngiringi, plus antum menyaksikan pemakamannya, maka di sini antum juga mendapatkan satu kirot saja, ya, hanya satu kirot atau satu gunung saja. Makanya kalau antum ingin mendapatkan dua gunung, pahalanya sangat berlimpah, harus mengurusi si mayit alias mensolati, kemudian habis itu diiringi jenazahnya, dan juga antum ikhwah menyaksikan pemakamannya, ya. Ini kalau ada saudara kita sesama muslim dia meninggal, ya. Kemudian yang kelima, ini sangat jarang sekali ya, kelima ini, yaitu berbuat baik bagi orang yang bersumpah jika sumpahnya dia tidak ada pelanggaran, dengan maksud agar dia nggak melanggar sumpahnya. Ini jarang sekali ya tentang masalah qasam atau sumpah. Ini kita lewati aja. Langsung nomor 6. Yang keenam adalah an yansahalahu idza stansahahu fi syai'in minal asya. Jadi yang keenam adalah di antara hak sesama muslim, jikalau orang muslim itu minta nasihat, antum harus menasihati, ya, dalam suatu perkara, ya, au amrin minal umur, annahu yubayyinu lahu ma yarahul khair fi syai' awis sawab fil amri. Dan makna menasihati ini ikhwah, antum menerangkan kebaikan dan kebenaran pada suatu permasalahan untuknya, ya. Contohnya seperti kalau antum orangnya masya Allah punya ilmu, antum sering ngaji, dan teman antum jarang ngaji, dan ketika teman antum minta nasihat kepada antum ya ikhwah, maka kewajiban antum memberikan nasihat, ya. Namun ya perlu digarisbawahi, yang namanya nasihat itu juga ada adab-adabnya, ada adab-adabnya ya ikhwah, ya. Apa itu di antara adab-adabnya? Di antaranya adalah teman antum ketika minta nasihat harus dinasihati dengan perkataan yang lemah lembut, alias antum tidak bentak-bentak dia. Jangan. Kenapa? Tabiatnya manusia itu suka kelembutan. Walaupun kalau antum memang benar, tapi cara antum menyampaikannya salah, dengan dihina-hina, dengan dicaci maki, boleh jadi ya ikhwah, orang yang minta nasihat itu akan menolak nasihatnya antum, ya. Contohnya dia orangnya suka kemaksiatan, dia sering minum minuman khamr atau minuman yang memabukkan, dia suka pacaran, tiba-tiba terbenak dalam hatinya, loh ini kan dosa. Kemudian dia datang kepada antum ingin nasihatnya, ya akhi, anak ini banyak kemaksiatan, maka tolonglah antum nasihati anak biar anak meninggalkan kemaksiatan ini. Antum disuruh untuk menasihatinya. Kemudian dia menceritakan maksiat apa saja yang dia lakukan, dan kalau antum menasihati dia ikhwah, jangan marah-marah, jangan bentak-bentak, dasar kamu ini dan itu. Nah itu. Dan kalau kamu maki-maki dia, walaupun antum benar, dan walaupun antum tahu hadisnya atau Al-Qur'annya, tapi cara penyampainya dengan cara maki-maki, hinaan, antum rendahkan dia,
maka di sini dia biasanya akan makin marah dan makin apa? Makin tambah maksiatnya. Dan yang salah adalah kamu. Kenapa? Cara penyampaiannya yang kurang berkenan di dalam hatinya. Jadi kalau bisa dengan kalam yang lembut, dengan perkataan yang lembut. Dan kemudian ya ikhwah, gak boleh antum sebar aibnya, gak boleh. Ya. Jadi kalau ada teman yang punya aib, qadarullah antum punya kesempatan ceramah, antum nasihati di khalayak umum bahwasanya si fulan ini dia tuh pernah dosanya ini, kemudian dia tuh sekarang hijrah, jangan. Kenapa? Yang namanya nasihat adabnya itu adalah 4 mata. Nggak boleh antum ya sebarkan luas ya, sebarluaskan aibnya. Kalau antum menasihati dengan cara seperti itu di khalayak umum, maka sama saja itu ngumbar aibnya. Ngumbar aibnya. Maka di antara kisah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan dalam diwan beliau, diwan diperbolehkannya ikhwah. Ya. Dan yang paling penting ketika antum menasihati, dan paling penting ya, antum tidak boleh memaksakan ya pendapatnya antum. Nggak boleh memaksakan pendapatnya antum. Contohnya seperti pendapatku seperti inilah, kamu harus wajib ikut aku, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh memaksa. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm, ya Al-Andalusi, beliau telah menjelaskan, jikalau ada orang menasihati orang lain, maka orang yang menasihati nggak boleh memaksakan pendapatnya, itu nggak boleh. Akan tetapi dia itu hanya sebagai wasilah hidayah, wasilah hidayah. Adapun yang bisa memberikan hidayah, yang bisa memasukkan hidayah ke dalam hati, itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Adapun kewajiban kita hanya menyampaikan. Ketika sudah kita sampaikan kebenaran, dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia belum menerima, kita sudah menunaikan kewajiban. Ya, menunaikan kewajiban. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, beliau mengatakan, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, ya, Allah berfirman menceritakan kisah kaum yang menasihati orang lain walaupun orang lain ini divonis neraka. Allah berfirman, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au yu'adzibuhum 'adzaban syadida. Jadi Allah menceritakan dalam firman-Nya, kenapa kamu mendakwai orang atau mendakwai suatu kaum padahal kaum ini sudah divonis masuk neraka? Ya, kenapa? Maka jawabannya, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Sebagai hujah, nanti kalau di akhirat ditanya oleh Allah, saya sudah menyampaikan kewajiban. Nah ini. Makanya kalau antum sudah menyampaikan kewajiban hanya 1 kali saja, maka nanti di akhirat tidak akan dimintai pertanggungjawabannya. Tapi sebaliknya, kalau antum melihat saudara antum dalam kemaksiatan dan antum diam saja, boleh jadi saudara antum bisa nyeret antum ke dalam neraka. Kenapa? Gara-gara antum diam membiarkan saudara antum melakukan kemungkaran. Nah itu. Ya. Maka kewajibannya itu adalah menasihati teman 1 kali sebagai ya melaksanakan kewajiban, dan nanti ketika di akhirat tidak akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, ini poin yang ke-6, menasihati orang yang minta nasihat. Sekian ya ikhwah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala
memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafir majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.